Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketemu lagi dengan saya, Bapak Samsul Arifin. Sebelum kita mulai membahas materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, tidak usah lama-lama, Bapak akan menjelaskan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembubaran BPUPKI. Jadi BPUPKI di sini sudah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI ini selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI ini dibubarkan dan digantikan dengan yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nih, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, PPKI ini tugas utamanya yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke. PPKI ini didirikan atau diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Di sini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang, dan dari 21 orang ini ditambah lagi 6 orang, akhirnya menjadi 27 orang, di mana keseluruhannya anggotanya ini adalah asli bangsa Indonesia. Jadi tidak ada orang asingnya. Nah, beda dengan BPUPKI yang sebelumnya. Nah, ini tujuannya yaitu bahwa PPKI ini adalah badan yang asli bentukan bangsa Indonesia, tidak ada campur tangan dari bangsa Jepang. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah BPKI dibubarkan dan didirikan PPKI, maka selanjutnya ini lanjutkan proklamasi. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan ini sejarahnya. Sebelum proklamasi kemerdekaan ini diawali dengan di mana kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 itu menjatuhkan bom atom di kota tersebut atau kota yang ada di negara Jepang, yang mengakibatkan negara Jepang amburadul akhirnya, atau mengalami kekalahan lah, istilahnya mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, karena kota di mana kota Hiroshima dan Nagasaki itu adalah kota yang ada di Jepang, kota yang sentral, dan dijatuhi bom atom. Bayangkan jika di Indonesia sekarang ini Jakarta dijatuhi bom atom, apa yang akan terjadi? Pasti akan amburadul, negara akan kacau, keamanan tidak akan terjamin. Akhirnya negara Jepang memutuskan bahwa sebagian pasukannya itu ditarik ke Jepang, ke negara asalnya, untuk mengamankan situasi dan kondisi yang ada di sana. Nah, sehingga pada saat itu negara Indonesia itu terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Nah, karena kekosongan kekuasaan tersebut, maka bangsa Indonesia dengan segera dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Secara resminya
negara Jepang itu menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, kesempatan itu oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia itu dilaksanakan 3 hari setelah Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang adalah Gedung Perintis Kemerdekaan, di mana proklamasi kemerdekaan negara Indonesia itu diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi seperti itu. Jangan sampai lupa ya dengan HUT negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus 1945 pasti sebagai bangsa Indonesia kita merayakan hari kemerdekaan tersebut. Lanjut, setelah tanggal 17 Agustus atau proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, tanggal 18 Agustus dilaksanakan yang namanya sidang PPKI yang menghasilkan satu, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga pembantu pemerintah sementara, karena pada saat itu belum ada yang namanya DPR, MPR seperti yang sekarang ini. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat ini kalau sekarang sama dengan yang namanya DPR. Oke, itu adalah penjelasan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian juga bisa mempelajari materi-materi tentang penetapan Pancasila ini dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari blog-blog, atau dari manapun, atau buku-buku untuk menunjang pembelajaran ini tentang materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, jadi itu materi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa silahkan kalian subscribe atau share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak atau teman-teman kalian di manapun, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini, kita bahas hari ini. Semoga materi ini atau video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa atau mengucapkan hamdalah agar bermanfaat materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.